Dewa medis terkuat. Bab 635. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat kepalanya dan menyesap anggur. Keduanya saling memandang dan mengerti maksud Xiao Chen. Mereka melangkah maju perlahan, menyalakan sebatang dupa, dan membakar sejumlah uang kertas untuk Dewa Yuzu. Kaisar, pada hari itu, saudara Yuzu terbunuh. Sebenarnya, kami juga hadir. Namun, Kaisar Dewa yang dikirim oleh Kaisar pertama terlalu kuat, jadi kami tidak berani bertindak gegabah untuk menyelamatkan saudara Yuzu. Mohon maafkan kami, Kaisar. Xiao Chen berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Keduanya menghela napas lega, lalu Xiao Chen berbicara lagi. Kenapa? Apa hanya kalian berdua yang datang? Keduanya menjawab. Kaisar, sebetulnya, kecuali kami berdua, sebagian besar alam dewa lainnya telah menyerah kepada Kaisar pertama. Adapun Kaisar Dewa Pojun, Kaisar Dewa Tanlang, dan beberapa dewa kuat lainnya yang tidak menyerah, mereka semua telah dipenjara. Xiao Chen menuangkan seteguk anggur di depan batu nisan Yuzu, lalu menyesapnya lagi. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, dia berkata, jadi, kalian berdua juga sudah menyerah. Jika mereka berdua tidak menyerah, mereka seharusnya sudah dikurung saat ini. Setelah mendengar ini, mereka berdua langsung berlutut dan bersujud kepada Xiao Chen. Kaisar, kami berdua tidak berdaya. Tanpa Anda, bahkan dua Kaisar Dewa Pojun dan Tanlang tidak dapat melawan, apalagi kami berdua. Tanpa pilihan lain, kami berdua hanya bisa menyerah untuk saat ini. Sekarang setelah kami tahu Anda telah kembali, kami berdua bergegas ke sini tanpa berhenti untuk meminta maaf kepada Anda. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Bangun. Kalian berdua, bisa kembali pada kesempatan pertama dan meminta maaf atas kejahatan kalian bisa dianggap setia. Kedua pria itu segera berdiri dan membungkuk sambil berkata, terima kasih, Yang Mulia, atas pengertian Anda. Xiao Chen berbicara lagi. Teng Yu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kalau begitu, setelah aku menyelesaikan tugas jagaku malam ini, aku akan pergi menemui keluarga-keluarga itu besok. Ya, kami pasti akan mengikuti Kaisar dengan saksama. Turun. Ya. Saat kedua Kaisar itu berjalan turun, mereka tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Tampaknya Xiao Chen akan mengambil tindakan terhadap para pemberontak itu. Namun, ini juga bagus. Jika para pemberontak itu tidak terbunuh, maka kedua orang yang setia ini tidak akan lagi setia kepada Xiao Chen di masa depan. Pokoknya, aku tidak perlu bertanggung jawab atas pengkhianatanmu, jadi siapa yang akan setia padaku? Waktu berlalu dengan cepat, dan segera hari berikutnya. Kisah telah menangkap semua orang dari keluarga Teng. Kaisar. Ini semua kekuatan darah keluarga Teng yang tersebar di planet ini. Aku telah menangkap mereka semua. Tidak ada satupun yang lolos. Xiao Chen mengangguk. Bagus sekali. Lalu Kaisar, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Mereka semua akan dihancurkan kultivasinya, kakinya dipatahkan, dan mereka akan disangga dengan tiang bambu. Mereka akan dipaksa berlutut di depan makam keluarga saudara Yuzu dan menebus dosa mereka. Ya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Teng ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Banyak dari mereka bahkan pingsan di tempat. Teng Tianlong tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa kau benar-benar seburuk itu? Mereka semua sudah mati. Kenapa kau masih memperlakukan kami seperti ini? Ayahku sekarang adalah sosok yang populer di hadapan Kaisar pertama. Beraninya kau menyentuhku. Percaya atau tidak, saat dia kembali, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, bahkan tanpa memandangnya. Ketika dia melewatinya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Cabut lidahnya, cabut rahangnya. Kuliti dia, cabut uratnya, siram dia dengan cairan tembaga, segel jiwanya, dan buat dia berlutut di depan makam saudara Yuzu selama 5.000 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Teng Tianlong tiba-tiba berubah. Dasar gila. Dasar gila. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa. Ketika kedua anak buah Jialuo datang, wajah Teng Tianlong berubah drastis dalam sekejap. Tidak. Aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku ingin setia padamu. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung berteleportasi ke kapal perang spiritual Jialuo. Mengikuti dari dekat, dua dewa lainnya,
Yuan Hongdu dan Cheng Lingyun juga berteleportasi ke kapal perang spiritual mereka sendiri. Setelah itu, keduanya memimpin jalan di depan, sementara Jialuo mengejar di belakang. Bersama-sama mereka menuju ke planet tempat para dewa berada. Badai berdarah akan segera dimulai. Pada saat ini, jauh di planet lain, di istana dewa yang luas, Dewa Tianyu memanggil semua keturunan langsungnya. Leluhur, apa yang kau inginkan dari kami? Ya, leluhur tua, mengapa Anda tiba-tiba mengumpulkan kami semua? Kami semua sibuk. Kami baru saja pindah sekte dan memiliki banyak hal yang harus ditangani. Kami juga harus menyerahkan informasi kepada orang-orang yang dikirim oleh Kaisar pertama. Guru ilahi Tianyu, dengan rambut dan janggut putih, memiliki tatapan serius di matanya yang dalam. Dia kembali. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Siapa yang kembali? Kaisar ketujuh, Xiao Chen. Apa? Pupil mata semua orang mengecil dan rambut mereka langsung berdiri. Sampai saat ini, semua orang tahu mengapa leluhur memanggil mereka kembali begitu cepat. Ternyata ini, Xiao Chen, pria itu, adalah makhluk yang seperti mimpi buruk. Meskipun ia baru berlatih selama 5 tahun, hampir semua orang di seluruh galaksi Vega mengenalnya. Jenius pertama galaksi Vega dan Kaisar ketujuh tidak diberi gelar seperti itu tanpa alasan. Hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan eksistensi yang begitu kuat. Setidaknya, keluarga mereka seperti semut di depan Xiao Chen, tanpa perlawanan sama sekali. Leluhur, apakah berita ini benar? Ya, bukankah dia sudah kembali ke kampung halamannya, bumi? Kenapa dia tiba-tiba muncul lagi? Dewa Langit Tianyu menyipitkan matanya dan berkata, panggilan Kaisar sudah dikeluarkan. Mungkinkah ini palsu? His. Semua orang terkesiap kaget, mata mereka dipenuhi ketakutan. Leluhur. Xiao Chen kembali kali ini. Dewa Tianyu menghela napas pelan. Aku khawatir orang yang datang ke sini punya niat buruk. Kalau begitu, leluhur, haruskah kita segera pergi menemui Kaisar pertama untuk meminta bantuan? Mencarinya. Bagaimana? Jaraknya sangat jauh. Saat kita pergi mencarinya, Xiao Chen mungkin akan menyusul kita bahkan sebelum kita berangkat. Selain itu, bahkan jika kita melarikan diri, apa yang akan terjadi? Begitu Xiao Chen mengambil alih posisi tuan, keluarga Tianyu kita tetap tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang mengerutkan kening, mengepalkan tangan, dan tampak sangat serius. Apakah kita akan menunggu mati saja seperti ini? Benar sekali. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga dewa. Kita tidak rela jika hanya menunggu kematian seperti ini. Bab 636. Semuanya, diam. Dewa Langit Tianyu berbicara lagi. Sebenarnya, aku sudah meramalkan kejadian ini. Xiao Chen bukanlah orang biasa. Jika saatnya tiba, dia pasti akan didewakan. Kecelakaan guru tua kali ini tampaknya menjadi malapetaka bagi galaksi Vega kita. Namun sebenarnya, ini adalah pertemuan yang menentukan antara Kaisar ketujuh dan Kaisar pertama. Dulu, sebelum Xiao Chen muncul, Kaisar pertama Hun Tianxing adalah kandidat yang diakui untuk menjadi penguasa berikutnya. Bahkan Kaisar kedua Yun Li, yang memiliki reputasi hebat, tidak sebanding dengan Hun Tianxing. Karena Yun Li hanya memiliki reputasi, tetapi tidak memiliki bakat. Hun Tianxing adalah orang kedua di galaksi Vega kita yang memasuki ranah dominasi, selain Master Lama. Meskipun dia hanya setingkat Master Minor. Tapi, dia cukup untuk menertawakan para pahlawan. Di seluruh galaksi Vega, selain Xiao Chen yang datang dari belakang, sama sekali tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menghentikan langkah Hun Tianxing dan dapat bersaing dengan Hun Tianxing. Pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari. Hanya saja, karena masalah tuan tua, masalah ini diajukan. Sebelum Xiao Chen berada di bumi, saya pribadi berspekulasi bahwa Hun Tianxing punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya dan naik ke posisi master. Begitu dia menjadi master, Xiao Chen tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Tapi aku tidak menyangka. Xiao Chen benar-benar kembali. Sekarang setelah dia kembali, kejadian ini menjadi sedikit tidak pasti. Leluhur, apa maksudmu? Guru ilahi Tianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mau. Bertaruhlah. Jika kau menang, maka keluarga Tianyu kita akan kembali berjaya selama 10.000 tahun lagi. Jika kau kalah, maka kita akan kehilangan segalanya. Mulai sekarang, keluarga Tianyu kita akan menghilang dari seluruh galaksi. His. Semua orang yang hadir terkesiap kaget. Grandmaster, bagaimana Anda akan bertaruh?
Dewa Tianyu mengusap pelipisnya dan berkata, "Aku siap bertaruh pada Xiao Chen." Semua orang mengerutkan kening, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu dan bingung. "Tapi leluhur, bukankah keluarga Tianyu kita telah menyinggung Xiao Chen?" "Ya, leluhur, kita juga berpartisipasi dalam menangkap dewa-dewa lain. Ini seharusnya menyentuh batas bawah Xiao Chen, kan?" Dewa Langit Tianyu mengangguk dan berkata, "Kau benar. Kami memang telah menyinggung Xiao Chen. Jadi, Cheng Lingyun dan Yuan Hongdu pergi menemui Kaisar, dan aku tidak pergi. Namun, ini tidak berarti kita tidak punya cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Xiao Chen." "Leluhur, apa maksudmu?" Guru ilahi Tianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan mewariskan semua kemampuanku kepadamu, kakak tertua. Mulai sekarang, kau akan menjadi penyokong keluarga Tianyu. Biarkan posisi kepala keluarga jatuh ke tangan kakak kedua." Hati semua orang bergetar. Orang tua itu benar-benar ingin mewariskan keahliannya. Bukankah ini berarti, "Ayah, jangan lakukan ini. Jika kau mewariskan kemampuanmu kepadaku, kau akan mati." Tuan Tianyu tersenyum santai. "Dalam situasi seperti ini, aku harus mati untuk meminta maaf kepada Kaisar agar keluarga Tianyu kita tidak dianiaya dan dapat terus mengikuti Kaisar. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga Tianyu kita. Ayah, tidak perlu seserius itu, kan? Paling buruk, kita bisa berlindung pada Kaisar pertama. Lagi pula, kita sudah berlindung pada Kaisar pertama, jadi apakah dia tidak akan melindungi kita?" Guru ilahi Tianyu menarik napas dalam-dalam lagi dan tersenyum pahit. Guru tua menyerahkan jabatan guru kepada Xiao Chen. "Tidak bisakah kau melihat apapun? Jika karakter Hun Tianxing cukup baik, mengapa guru tua tidak menyerahkan jabatan guru kepadanya? Bahkan serangan guru tua kali ini mungkin tidak terkait dengan Kaisar pertama." "Apa?" Semua orang gemetar lagi. Malam ini, mereka menerima terlalu banyak informasi. Tapi leluhur, bahkan jika Xiao Chen setia dan benar, Kaisar pertama sudah berada di level Master. Kekuatannya ada di sini. Bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki kekuatan untuk melawannya? Benar sekali. Leluhur, Lian Yunli sudah tiada sekarang. Xiao Chen sendiri bukanlah tandingan Hun Tianxing. Itulah sebabnya aku bilang ini pertaruhan. Baiklah, kalian yang harus mundur, silakan mundur. Bos, kau tetap di sini, kita tidak punya banyak waktu, aku harus menyerahkan semua keahlianku kepadamu secepatnya. Leluhur, cukup. Kalau ada yang berani melawan perintahku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur itu, semua orang yang hadir berani tidak patuh dan mundur satu demi satu. Hanya leluhur dan putra tertua yang tersisa di ruang rahasia. Kakak tertua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Ayah, apakah kamu benar-benar percaya pada Xiao Chen? Maksudku jika tebakanmu salah, seluruh keluarga Tianyu kita akan tamat." Dewa Tianyu tersenyum tenang. "Kamu belum pernah bertarung dengan Xiao Chen. Saat kamu bertarung dengannya, kamu akan tahu bahwa anak ini adalah anak yang dapat menciptakan keajaiban tak terbatas. Untuk menjadi lebih kuat, dia dapat menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh kita semua. Kalau tidak, apakah menurutmu orang yang telah berkultivasi ke tingkat ke-10 Kaisar Ilahi dalam 5 tahun benar-benar hanya karena bakatnya?" Ini. Kakak tertua ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah serius. "Ayah, saya mengerti. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Ayah, tolong bicara. Jika kamu mewarisi kekuatanku, apa yang akan kamu lakukan?" Sang bos berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan memisahkan sekelompok kecil garis keturunan dari keluarga. Dengan cara ini, setelah kita kalah taruhan dan Xiao Chen hancur, kita masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan dupa." Dewa Tianyu mengangguk puas. "Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang." Setelah mengatakan ini, dia duduk bersila, berdiri diam di kehampaan, memancarkan momentum yang luar biasa. Kemudian, energi emas menyebar dari tubuhnya. Kemudian, semuanya disuntikkan ke kepala bos. "Ah!" Dengan teriakan keras, ia melesat langsung ke puncak awan. Tuhan yang baru telah lahir. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga Tianyu yang senang. Karena mereka tahu bahwa hari ini, orang yang sangat penting akan meninggalkan keluarga Tianyu. Transmisi daya tidak berlangsung lama sebelum lapisan tebal awan gelap perlahan muncul di atas langit. Begitu awan tebal ini muncul, semua orang di planet ini tak kuasa menahan rasa berdebar-debar. Ini dia datang.
Dia di sini. Murid-murid keluarga Tianyu yang tak terhitung jumlahnya mulai gemetar, menelan ludah mereka, menatap dengan mata terbelalak, menatap langit dengan ngeri. 3 kapal besar perlahan jatuh dari awan. Bersambung.